Siapa kamu? Dari perguruan mana? Aku sudah Wirat, tidak mewakili perguruan manapun. Hati-hati, Bu. Pemuda itu menggunakan ajian reka gunung. Durgandini telah mengajarkan ilmu itu kepada seorang anak muda. Siapa dia, Guru? Aku tidak kenal Liwa, tapi keniatannya sungguh sangat buruk. Durgandini menginginkan kematian Angling Dharma dan kamu sendiri, Liwa. Lewat anak muda itu, Durgandini ingin berkuasa atas seluruh jagat persilatan di bumi Jawa ini. Mungkin Nyai Durgandini dendam kepada saya, karena beberapa kali ilmu rengkah gunungnya berhasil saya gagalkan, Guru. Kamu memang cukup cerdas untuk bisa mengganggu penggunaan ilmu itu. Tapi suatu saat cara itu tidak akan berarti lagi, Liwa. Kamu akan kuberikan mantram yang harus kamu hafalkan. Ini. Baca mantram ini sampai kamu benar-benar hafal. Aku akan selalu datang sewaktu kamu butuhkan. Terima kasih, Yang Guru. Tuan kok ngomong sendiri kayak orang kesurupan. Oh, ku baca mantra Candra Ditya Kembar. Kisah diawali dengan Suliwa, yang dikala itu telah menerima mantra ilmu Candra Ditya Kembar dari Eyang Suryapati untuk menghadapi rengkah Gunung Sudawirat maupun Durgandini. Suliwa terus menghafalkan mantra yang tertulis di atas kulit kambing itu dari semalaman hingga pagi tiba. Dan alhasil ia pun akhirnya mampu menggunakan ilmu Candra Ditya Kembar yang membuat tubuhnya berkembang menjadi banyak. Ketika itu Bongoh yang tengah membakar ikan, ia tidak menyadari bahwa Suliwa telah menjadi banyak. Hingga akhirnya Bongoh pun terkejut dan ketakutan. Mendapati ada sosok Suliwa yang tengah mandi di air terjun dan dikiranya hal itu adalah hantu. Yang mandi asik ya, Mo ya? Bongoh! Sini. Hantu, Tuan. Hantu apa? Masa siang-siang ada hantu? Tuan tidak percaya toh. Bongoh! Sini! Oh, tempat Tuan. Scene berganti di padepokan Gunung Kencana, yang pada saat itu Ki Paronwaja telah mendapat surat utusan dari perguruan Jagat Saksana. Ketika dibuka surat itu, ternyata isinya adalah undangan adu tanding olah ilmu kanuragan untuk Paronwaja. Agar ia turut serta mengirimkan anggota muridnya dalam memeriahkan acara tersebut. Surat dari siapa, Bapak? Dari Padepokan Jagat Saksana, undangan kepada murid-murid Gunung Kencana untuk mengikuti semacam jajak kanuragan yang diadakan setiap windu sekali. Siapa yang akan dikirim, Bapak? Ada 3 orang murid yang tergolong utama. Tapi kalau pria mitra mau ikut, itu lebih bagus. Jadi tahu seberapa tinggi ilmu dari pendekar-pendekar dari perguruan lain. Maaf, Kisana. Karena guru kami sudah meninggal, maka kami yang memutuskan sendiri. Kami akan datang ke Padepokan Kisana. Terima kasih. Permisi. Sementara kita beralih di kediaman Empu Lingsir yang sudah meninggal akibat hantaman rengkah Gunung Sudawirat si murid murtad. Di saat itu juga mendapat surat undangan dari perguruan Jagat Saksana. Awalnya Sudawirat dikala itu tidak tertarik dengan acara tersebut, sebab ia menganggap kegiatan seperti itu adalah mainan anak-anak. Akan tetapi dengan jiwa keras kepala dan tidak mau mengikuti aturan, akhirnya ia akan menjajal ilmunya di arena pertarungan tersebut dengan caranya sendiri. Saya tidak tertarik. Itu cuma mainan anak-anak. Aku ingin menjajal ilmu yang kumiliki saat ini. Tapi dengan caraku dan aturanku sendiri. Wirat, kalau begitu kamu bisa dikucilkan oleh seluruh perguruan yang ada di bumi Jawa ini. Bahkan salah-salah, kamu bisa dikeroyok oleh maha guru dari semua padepokan. Sementara di perguruan Jagat Saksana sendiri, terlihat tampak murid-murid padepokan telah mempersiapkan arena laga bertarung untuk para pendekar dari penjuru perguruan silat di tanah Jawa. Dan secara kebetulan sekali, pada saat itu Aditya dan Kalyana Tantri yang hendak ke Kalinggapura melewati lokasi tersebut. Mendengar akan adanya acara pertarungan adu tanding ilmu kanuragan dari tingkat perguruan yang akan segera digelar hari esok, akhirnya Aditya dan Kalyana Tantri pun memutuskan untuk menginap di desa tersebut. Kalau Suliwa datang, pasti acaranya lebih meriah. Kalau dia lewat utara, pasti dia lewat daerah ini. Sekarang kita kemana, Kang? Lebih baik, sekarang kita cari penginapan. Kemudian datanglah sosok ketua pemimpin padepokan Jagat Saksana yang bernama Empu Labda Jaya.
Sebagai tuan rumah yang telah mengadakan pagelaran tersebut, ia terkenal sebagai sesepuh perguruan dengan kebijaksanaan dan kesaktiannya yang sangat disegani di jagat rimba persilatan bumi Jawa. Besok, sampean akan kaget. Tapi biasanya pendekar-pendekar muda yang sudah ke Sohor itu tidak mau lagi mengikuti jajak kanuragan seperti ini. Belum tentu, Nandaka. Mereka juga ingin menjajaki para pendekar muda yang bukan tidak mungkin suatu saat bisa menjadi musuh mereka. Dan di malam itu, kita kembali pada Suliwa dan Bongoh yang tengah melanjutkan perjalanannya ke Malwapati. Kini mereka memutuskan untuk berhenti dan bermalam di tempat itu terlebih dulu. Dengan secara kebetulan keberadaan Suliwa diketahui oleh pria mitra, yang kala itu tengah menuju perguruan Jagasaksana di mana arah tersebut ternyata juga akan dilewati Suliwa untuk menuju Malwapati di esok hari. Mengingat Suliwa dianggap musuh bagi pria mitra karena telah menewaskan orang yang pernah dicintainya yaitu Nila Saroya. Kemudian pria mitra pun langsung menyerang Suliwa secara diam-diam dari jarak kejauhan dengan senjata beracunnya. Lolos. Tapi kelihatannya cuma satu orang, oh. Dan saya yakin ini orang yang pernah bertarung denganku dan masih menyimpan dendam. Dasar pengecut. Dan di keesokan harinya di perguruan Jagat Saksana, Empu Labdajaya mulai mengawali dengan sambutannya kepada para pendekar yang telah datang. Hal tersebut menandakan bahwa pertandingan laga ilmu kanuragan antar perguruan akan segera dilaksanakan. Maka pendekar terakhir yang berada di atas arena adalah pemenangnya. Silahkan. Ayo, sampai berani, maju. Sementara pria mitra di saat itu juga telah sampai di lokasi kawasan Jagat Saksana. Dengan penuh rasa semangat ia sudah tidak sabar ingin tampil di atas panggung untuk menunjukkan kemampuan bertarungnya. Ketika semakin banyaknya pendekar yang bertumbangan di atas panggung, menandakan bahwa yang tersisa adalah yang terkuat. Dan di saat ada kesempatan kosong untuk berlaga, pria mitra pun langsung menyambar pemenang terakhir itu. Dia mitra. Kakak kenal dia? Waktu menumpas pemberontakan Giriwara, dia membela para pemberontak. Suliwa menyerang dia dan Nila Saroya dengan ajian inti api. Nila Saroya tewas. Tapi ternyata dia masih hidup. Tuan, dari tadi banyak sekali pendekar melewati jalanan ini, Tuan. Sementara Suliwa bersama Bongoh yang masih berada di tempat menginap semalam itu, mereka pun dikejutkan oleh banyaknya pendekar yang berlalu lalang melewatinya. Hingga membuat Suliwa bingung karena tidak mengetahui bahwa ada pertandingan ilmu kanuragan di depan sana. Kemudian mereka berdua segera berkemas pergi untuk melanjutkan perjalanannya ke Malwapati sembari melihat keramaian apa yang terjadi di depan sana. Sementara Aditya yang mengetahui munculnya pria mitra di panggung itu, ia pun bersiap-siap akan bertarung melawannya. Pendekar ini menggunakan senjata beracun. Tangkap pengacau itu. Dan ketika itu pria mitra yang bertarung dengan secara licik menggunakan senjata beracun, ia pun langsung dihentikan oleh dua penyelenggara keamanan. Melihat senjata yang dipakai pria mitra, dua orang keamanan pun langsung mengetahui bahwa itu adalah milik perguruan Gunung Kencana. Ketika hendak ditegur bahwa penggunaan senjata beracun tersebut tidak diperbolehkan, dengan sikap ngotot pria mitra tidak mau disalahkan. Kemudian Empu Labdajaya pun menyuruh para pasukannya supaya menangkap pemuda sombong tersebut. Urusanku adalah bagaimana memenangkan pertarungan ini. Jangan-jangan mereka sudah mulai, Bi. Masih terlalu pagi, Wira. Ayo, Bi. Paling-paling juga baru mulai. Ayolah, Bi.
Dan ketika pria mitra akan segera diadili atas perbuatannya yang menyalahi aturan, tibalah Sudawirat dan Lokahita di sana. Menyaksikan kakak kandungnya yang tengah diikat di atas panggung itu, Lokahita pun menyuruh Sudawirat untuk segera menyelamatkan pria mitra. Kata pria mitra, Wirat, bebaskan dia. Dasentria, dari mana anak muda itu mendapatkan ilmu itu? Biasanya hanya pendekar setia tubuh yang memilikinya. Siapa sebenarnya bocah itu? Tiga! Siapa kamu? Dari perguruan mana? Aku Sudawirat, tidak mewakili perguruan manapun. Kamu menggunakan ajian Dasentria. Padahal dalam gladi kanuragan ini terlarang digunakan. Kamu murid Mahasura, ha? Mahasura? Mahasura dan semua muridnya adalah musuhku. Kamu juga menggunakan jurus tongkat Kangsa Dewa. Jangan banyak bicara orang tua. Aku siap menghadapi siapapun. Kalian telah menyiksa kakakku. Kurang ajar. Terlihat sekali kesaktian Empu Labda Jaya pun tidak diragukan lagi, bahwa ilmu kanuraganya sangat sakti. Serangan Sudawirat itu pun dapat dengan mudah dipatahkannya. Meskipun Sudawirat telah menguasai Dasendria dan juga jurus-jurus dari 4 guru pendekar sesat yang mengajarinya. Akan tetapi hal yang tak terduga, sang Empu Labda Jaya tidak mengetahui bahwa pemuda di hadapannya telah memiliki ajian rengkah gunung yang sangat berbahaya dan dilarang di jagat persilatan. Sudawirat yang brutal itu dengan segera merapal ajian keji tersebut dan melesatkannya ke tubuh Empu Labda Jaya dan ia pun harus tewas dengan tubuh yang hancur. Hati-hati, Bu! Pemuda itu menggunakan ajian rengkah gunung. Suliwa yang baru datang itu pun langsung segera mengatasi keadaan yang sangat genting tersebut. Melihat kaki Aditya yang terhantam ajian rengkah gunung Sudawirat, dengan cepat Suliwa langsung merapal aji Candraditya kembar untuk menghadapi rengkah gunung Sudawirat yang tengah membabi buta. Oh, ku baca mantra Candraditya kembar, membuat semua mata terbalik. Cepat bawa dia. Ajian Candraditya kembar tidak bisa terlalu lama. Dia menggunakan sihir. Alhasil kini Sudawirat pun tampak kebingungan menghadapi Suliwa yang tubuhnya menjadi banyak. Sudawirat dikala itu sangat marah merasa dipermainkan oleh Suliwa sehingga ajian rengkah gunung yang diandalkannya itu sama sekali tidak berguna. Karena tubuh Suliwa yang asli telah meninggalkan arena pertarungan itu, sedangkan Sudawirat hanya bertarung dengan tubuh palsunya lalu menghilang beberapa saat kemudian. Sudah, semua pendekar di sini sudah takluk padamu. Aku masih menyesal. Sudah? Belum bisa meringkus Suliwa. Dia telah menggunakan ilmu sihir yang paling licik. Sudah. Suliwa, keluar kau! Sudah, Wirat. Pengecut! Sudah. Suliwa, ayo, hadapi aku! Aku tidak akan puas sebelum menghancurkan tubuhnya dengan ajian rengkah gunung. Sementara itu kaki Aditya yang terkena ajian rengkah gunung itu merasa kesakitan yang sangat luar biasa. Suliwa pun memutuskan untuk berhenti di sana untuk memberi penanganan cepat pada Aditya, karena jika tidak segera ditangani kakinya akan membusuk dan bisa buntung. Bongo, Sudah, Tuan. bawa kemari. Iya. Oh ya, Ya. tolong carikan kain untuk membalut Ngo. Kalau ramuan yang tadi itu untuk merangsang pembentukan tulang. Sementara batang kamijara untuk menahan pembengkakan, juga mengembalikan bentuk tulang. Teruskan minumnya. Kita menginap di gua saja, Tuan. Waktu saya mencari kamijara tadi, ada sebuah gua kecil di sana. Tapi Aditya harus ditandu. Dalam 1-2 hari ini, Ya. kakinya tidak boleh bergerak sama sekali.